Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya sedang ada di kebun pisang milik Bapak. Kebun ini sekarang sudah saya kelola. Bapak saya sudah menyerahkan pengelolaannya kepada saya. Saya akan bicarakan soal compounding interest. Apa itu compounding interest? Bahasa mudahnya bunga berbunga ya. Kita sering mendengar itu ya ketika ngobrolin soal bank keliling atau pinjaman online, pinjol ya. Karena ada banyak keluhan di masyarakat tentang pinjaman online, akhirnya kata compounding interest ini menjadi sangat populer ya, viral sekarang akhir-akhir ini. Nah, sebenarnya kata-kata ini bukan hanya di bidang saham ya, atau di bidang keuangan, namun bila ditarik intinya ini juga ada di bidang pertanian ya. Yang saya geluti sekarang justru masalah ini. Bagaimana kita mendapatkan membeli satu dalam beberapa tempo, kemudian kita dapat 100 bahkan 1000 ya. Oke, sambil jalan-jalan kita lanjutkan perbincangan kita soal itu. Sebelumnya silahkan untuk like, comment, and share ya. Kemudian subscribe video ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Silahkan untuk komen apabila pembicaraan ini tidak tepat. Kita lanjutkan sambil jalan-jalan. Oke. Mentor saya mengatakan compounding interest ini kalau dipahami secara letterlock itu artinya menjadi salah, atau secara istilah itu tidak tepat. Bisa pemahaman kita itu tidak tepat. Makanya beliau mencontohkan compounding interest atau bunga majemuk ini seperti kita menanam pohon ini pisang. Saya mencontohkan pisang, menduplikasi dari contoh beliau karena saya di bidang pertanian. Bibit pisang ini aslinya tidak saya beli, asalnya satu ya, ini asalnya satu bonggol saja, kemudian saya tanam 1 tahun kemudian ia berbuah. Setelah berbuah kita lihat anaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sebelum berbuah pun pohon pisang ini sudah menghasilkan 7 anak. Nah, seperti ini bunga majemuk itu seperti ini. Dalam 1 tahun bisa menghasilkan berkali-kali lipat keuntungan. Nah, ini adalah pohon ubi kayu atau singkong. Saya tidak membeli bibitnya karena singkong ini sudah ada di kebun bapak saya. Jadi saya tinggal membuat stek-stek. Kita lihat compounding interest di bidang pertanian. Kita punya 1 bibit, kemudian di tahun berikutnya kita sudah bisa menghasilkan banyak pohon. Dari 1 pohon ini, kalau kita pilih, maka kita sudah bisa menghasilkan minimal 7-10 bibit pohon ubi kayu. Ini compounding interest
di bidang pertanian atau tanam-tanaman. Oke, ini adalah ilalang. Ini ilalang. Dan yang ini adalah serai wangi. Oke, saya sedang ada di kebun serai wangi milik saya. Ya. Harum sekali ya. Oke, serai wangi ini saya datangkan hanya 1 kuintal dengan harga bibit 8.000 per kilogram waktu itu. Dan sekarang dari 1 kuintal itu sudah jadi satu kebun penuh. Ya, satu kebun penuh serai wangi. Oke, menyenangkan ya. Harga jual sekarang ini murah. Saya senang apabila produk pertanian harganya murah, karena bisa terjangkau oleh semua kalangan. Ya. Sedangkan kebutuhan serai wangi harus selalu ada setiap hari di pasar. Harganya murah saja, cuma 5.000 per kilogram. Bibit ini sengaja kami datangkan dari tempat yang jauh, ya, sekitar 1 jam dari tempat saya, melewati gunung-gunung tempatnya. Beliau sudah membudidayakan serai wangi, dikirim ke Alitifak Bandung, dan saya mengikuti jejaknya. Nah, namun ada cara yang berbeda. Saya tidak menjualnya gelondongan, tapi saya cacah dan keringkan. Harganya lebih tinggi, ya. Kita sharing soal rempah di video berikutnya. Serai wangi ini adalah bentuk compounding interest dalam dunia pertanian. Dari 1 bibit jadi 32. Anda tidak percaya? Mari kita hitung. Oke. Kita akan menghitung berapa bibit yang dihasilkan dari 1. Apakah benar 32 atau kurang atau lebih? 1 rumpun ini asalnya adalah 1 batang. Sekarang sudah menjadi besar. Kalau dihitung jumlahnya lebih dari 32. 1, 2 ya, 3, 4, 5, 6. Kita hitung yang kelilingnya saja, yang di luar. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yang di luarnya saja sudah 21. Ini belum masuk ke dalam. Jadi kalau saya bilang 32 anakan,
Anda mesti percaya. Ini compounding interest. Dalam waktu 4 bulan saja Serewangi ini sudah bisa kami jual. Periode berikutnya hanya cukup menunggu 2 bulan bisa kita jual. Oke. Nah, ini compounding interest di bidang pertanian. Oke. Ini adalah pohon sirsak madu. Saya membelinya Rp75.000 satu bibit. Saya memiliki 2 bibit sirsak di kebun ini. Oke. Bagaimana konsep compounding interest ini ada di dalam dunia pertanian? Contoh pohon sirsak ini. Dari ranting-rantingnya kita bisa membuat bibit dan kita jual Rp75.000. Untuk mendapatkan bibit, kita sebaiknya harus punya biji sirsak. Biji sirsak kita tebar, ya. Kemudian setelah 2 bulan disambung pucuknya atau ditempel batangnya dengan mata tunas sirsak madu yang sudah berbuah. Dari 1 bibit Rp75.000, setelah berbuah sekitar 1 tahun kemudian kita bisa menjual bibit ratusan bahkan ribuan bibit dari satu pohon ini saja. Kalau Anda mau menghitung berapa mata tunasnya, tentu Anda dan saya tidak akan bisa menghitung karena tunas-tunas sirsak madu begitu banyak. Coba Anda hitung di sini saja. Sudah berapa mata tunasnya? Sedangkan kalau ditempel, ini akan menjadi uang. Ya, ditempel. Oke, makanya penting ya rahasia pembibitan itu. Kalau Anda ingin sukses di bidang pertanian, Anda harus menguasai pembibitan. Teknik-teknik pembibitan, cangkok, okulasi, stek harus Anda kuasai. Saya sedang belajar. Nah, ini pohon yang satunya lagi, sirsak madu. Lanjut, silahkan untuk subscribe dulu video saya ini. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Kita akan lanjutkan bahas soal compounding interest di bidang pertanian atau dalam dunia agro bisnis. Di samping saya adalah pohon sawo. Ya, Anda sudah tahu di beberapa video sebelumnya, saya membeli cangkokan sawo seharga Rp75.000 satu cangkokan. Dan setelah berbuah kecil-kecil benih begini, ini sudah berbuah karena dari cangkokan. Kalau saya bikin bibit ya, dari sawo ini, berapa yang akan dihasilkan? 10 lebih, 20 lebih. Kalau saya jawab 100, Anda mesti percaya. Karena teknik yang saya gunakan adalah okulasi, tempel mata tunas atau sambung pucuk. Kalau kita hitung pucuknya saja, berapa puluh? Satu di sini saja. Per batang tuh pucuknya sudah ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Lebih dari 30 pucuknya. Apalagi mata tunasnya. Ya. Makanya ini compounding interest di bidang pertanian. Saya sedang belajar untuk memastikan saya mahir dalam membibitkan sawo. Saya tidak akan menjual buahnya saja, tapi saya harus bisa menjual bibitnya. Dan sudah saya lakukan meskipun belum banyak.
Kalau yang ini adalah jambu citra tong samsi. Nah, kenapa ada tong samsinya? Karena citra berukuran lebih besar dan ada ciri khusus di bagian mahkota buahnya. Ini akan berbuah di usia 3 tahun, 4 tahun. Kenapa begitu lama? Karena ini istimewa. Yang istimewa tidak mengapa kita menunggu agak lama. Ya, ini istimewa. Buahnya manis, merah merona, cantik sekali. Ya. Oke, karena ini mahal harganya, ya, saya mendapatkan benih ini dari Sumatera Utara. Om Rangga Lelono, terima kasih, bibitnya sudah saya tanam, tong samsinya. Bibit ini harganya saat itu adalah 50.000 belum ongkos kirim dari Sumatera Utara. Saya mendapatkan bibit 11 pohon. Nah, potensinya apa? Sama dengan sawah tadi. Dari mata tunasnya saja ini akan bisa jadi ratusan bahkan ribuan. Saya akan besarkan pohonnya, kemudian saya akan bagi-bagikan. Sebagian saya jual, sebagian saya bagikan kepada kolega saya, para pehobi tanaman, para anak muda yang hobi tanam menanam, yang senang dengan dunia pertanian. Insya Allah. Sekian sharing saya tentang compounding interest di bidang pertanian. Semoga yang melihat video ini, yang menontonnya bisa mendapatkan inspirasi. Sekali lagi silahkan sharing dengan kami melalui komen di bawah ya. Kemudian silahkan like dan share apabila ada manfaat di video ini. Terima kasih atas subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.